Selama bertahun-tahun lamanya, sebuah tabir keheningan yang amat pekat sengaja dibentangkan demi menutupi kenyataan kelam yang sebenarnya terjadi. Ruben, sosok yang selama ini selalu dikenal begitu tegar, memilih untuk mengunci rapat bibirnya dari segala bentuk cecaran pertanyaan tajam media massa. Setiap kali kilat blitz kamera wartawan mencoba menembus pertahanannya, ia selalu sukses menghindar, menyembunyikan luka yang menganga teramat lebar di dasar hatinya. Namun, pertahanan baja itu pada akhirnya runtuh hancur berkeping-keping tatkala sebuah rahasia besar dari masa lalu mendadak meledak ke permukaan publik. Sebuah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang telah tersimpan begitu rapi dan berdebu selama belasan tahun lamanya, kini menjelma menjadi saksi bisu yang tak lagi sanggup dibungkam oleh otoritas siapapun. Panggung hiburan tanah air sontak berguncang hebat. Terkejut bukan main menyaksikan kepingan adegan yang terekam jelas di sudut rumah usang tersebut. Interaksi tak terduga antara Sarwendah dan sang adik ipar perlahan mulai menguak sebuah tragedi yang sangat kelam. Pada masa keemasannya, mereka berdua adalah simbol persaudaraan yang tak tertandingi di tengah riuhnya panggung hiburan. Kakak beradik yang senantiasa tampil teramat kompak, saling menopang di kerasnya persaingan bisnis dan menyilaukannya sorot lampu kamera. Namun, siapa yang pernah menyangka bahwa di balik senyuman manis serta pelukan hangat di depan layar kaca, mereka saat ini justru terjatuh di titik nadir yang teramat dingin dan menghancurkan jiwa. Keretakan tali persaudaraan Ruben dan Jordi, yang belakangan aromanya mulai tercium tajam oleh rasa penasaran publik, ternyata menyimpan jurang luka yang jauh lebih hitam, pekat, serta mengerikan dibandingkan sekadar pertikaian lazim. Di balik sikap membisu yang dipamerkan oleh kedua belah pihak, tiba-tiba lahir suatu desas-desus liar yang menjalar layaknya api melahap ilalang kering, membuat semesta maya seketika gempar tanpa ampun. Ini mutlak bukan sekadar adu argumen bisnis semata, melainkan sebuah bongkahan es kekecewaan yang telah membeku belasan tahun tanpa ada satupun penawar yang mampu untuk menyembuhkan. Angin puting beliung gosip yang berembus dengan teramat kencang itu tak lagi mampu ditahan oleh benteng privasi manapun. Akar dari semua kehancuran serta kebisuan ini secara sangat mengejutkan merujuk pada sebuah tragedi berkarat yang diabadikan oleh lensa CCTV 12 tahun yang silam. Bayang-bayang kelam tentang dugaan perselingkuhan di masa lampau kini bangkit lagi dari dasar kuburnya, mencuat liar ke atas permukaan demi menuntut jawaban atas segala misteri yang selama ini terus menggantung. Kalimat-kalimat tajam dan rahasia maha besar yang sengaja dipendam, saat ini berubah wujud menjadi bilah pedang yang saling mengiris nadi. Adik yang angkuh, menjaga rahasia besarnya. Begitulah gema menyakitkan dari konflik batin yang terus menyiksa jiwa ini. Berbagai rentetan pertanyaan yang menyobek kebanggaan, kesuksesan, dan harga diri dilemparkan tepat di jantung amarah yang sedang berkobar. Ironisnya, luka akibat pengkhianatan ini seolah menolak keras untuk disembuhkan, terus membusuk secara perlahan di balik topeng kesempurnaan palsu yang selama ini selalu dijaga. Jejak rekam perselisihan sedarah yang sangat menyayat hati ini sejatinya telah lama mengukir bayangan yang dapat dilihat oleh mata telanjang publik. Masyarakat yang bermata elang secara perlahan menyadari eksistensi aura sedingin es yang membekukan udara ketika kakak beradik ini tak lagi mau bertatap sapa dalam beragam perayaan penting keluarga. Kehangatan ikatan persaudaraan yang dulu selalu diagungkan mendadak raib, digantikan sepenuhnya oleh tatapan hampa dan jarak yang terlalu curam untuk bisa diseberangi. Ada badai apa gerangan dengan saudara sedarah yang dulunya bak dua sisi mata uang ini? Tanya publik yang terus-menerus dirantai oleh rasa penasaran tingkat tinggi. Akan tetapi, begitu realita mengenai eksistensi rekaman CCTV berumur belasan tahun itu akhirnya meledak bebas di lini massa media, teka-teki yang menyelimuti dinding keheningan mereka seakan menemukan kepingan kuncinya yang paling dramatis. Luka usang yang selama ini selalu dikubur bersama rentetan senyuman artifisial, nyatanya masih meneteskan darah kebencian segar yang tak kunjung mengering hingga hari ini. Ledakan dari misteri skandal CCTV ini dalam sekejap membelah lautan opini masyarakat maya menjadi dua faksi yang saling menyerang dengan amarah membara. Sebagian dari mereka mencoba merenung secara rasional, menganggap bahwa untaian kisah kelam ini sekadar kumpulan spekulasi liar dan asumsi tuna dasar yang sengaja dirakit oleh tangan-tangan iblis demi mengeruk keuntungan di atas penderitaan batin orang lain.
Namun, jumlah yang tidak kalah besarnya memegang teguh petuah kuno bahwa tak akan pernah tercipta kepulan asap hitam pekat apabila tak ada jilatan api yang meradang. Terlebih lagi, aksi bungkam 1000 bahasa dan kebisuan penuh misteri yang dipertontonkan oleh Ruben dan juga Jordi justru bertransformasi layaknya guyuran bensin ke tengah kobaran rumor buas. Kamera pengawas yang dilabeli sebagai saksi bisu dari dugaan skandal perselingkuhan itu kini menjelma menjadi suatu misteri terbesar abad ini di panggung hiburan. Ia terus-menerus memantik spekulasi abadi yang menghancurkan secara perlahan semua narasi suci ikatan bersaudara yang dulu pernah mereka banggakan. Tepat di pusaran badai emosi dan runtuhnya pilar-pilar kekeluargaan tersebut, babak kelanjutan dari panggung sandiwara ini pun terseret menuju ruang pengadilan yang teramat dingin dan mengintimidasi. Namun, suratan takdir sepertinya masih gemar mempermainkan gejolak jiwa seluruh pihak yang tengah terperangkap. Sidang mediasi yang sangat didamba-dambakan oleh jutaan pasang mata terpaksa berujung pada penundaan yang teramat menyayat asa, dikarenakan sang mediator yang juga memegang palu hakim dilaporkan sama sekali tidak dapat hadir. Tim kuasa hukum yang berdiri sebagai tameng perlindungan berusaha meredam huru-hara dengan berlindung di balik dalih menghormati segala prosedur birokrasi pengadilan yang menghabiskan waktu hingga 30 hari lamanya. Penundaan 2 pekan ini sudah pasti semakin menyiksa batin, menyisakan ruang hampa gelap yang membiarkan monster-monster rumor berkembang biak dengan sangat brutal di luaran sana. Ruang persidangan kini hanya menjadi panggung transit bagi kemarahan yang dipaksa tertunda, tanpa ada satupun kejelasan yang teramat nyata. Garis ketegangan semakin menajam layaknya belati ketika barisan pengacara mulai angkat suara, melontarkan serangkaian pernyataan yang alih-alih memadamkan kobaran api, justru memicu gelombang ombak kecurigaan yang jauh lebih membinasakan. Lewat takaran kehati-hatian tingkat dewa, sang kuasa hukum akhirnya merilis konfirmasi yang menggetarkan dada, bahwa tangkapan layar percakapan atau chat penuh rahasia yang selama ini gentayangan di jagat maya adalah sebuah kebenaran mutlak tak terbantahkan. Namun, di balik pengakuan mengejutkan tersebut, mereka dengan cepat mendirikan tembok pertahanan yang teramat solid, menolak mentah-mentah tuntutan untuk membongkar substansi dari pesan rahasia tersebut ke hadapan para pencari berita. Biarkan majelis hakim yang melihat pembuktiannya di persidangan nanti, ucap mereka dengan intonasi syarat akan misteri pekat. Sikap setengah transparan dan setengah manipulatif ini sukses mendidihkan adrenalin halayak luas. Pernyataan tersebut adalah garansi pasti bahwa memang ada kebenaran mengerikan yang disandera rapat-rapat selama ini. Layaknya kotak Pandora terkutuk yang pada akhirnya berhasil dicongkel terbuka, rentetan tuduhan dan borok dari masa lalu kini berhamburan keluar ke udara bebas, menghantam setiap sudut kehidupan mereka tanpa sedikit pun belas kasih. Jutaan pasang mata kini tak hanya disuguhi oleh drama menegangkan dari rekaman CCTV dan percakapan rahasia, melainkan juga dihujani oleh rentetan problematika lain yang tak kalah mengoyak kewarasan hati. Dimulai dari perkara sesepele perebutan tiket konser yang memancing perdebatan berdarah-darah, trauma akan penyakit mematikan yang pernah mengancam nyawa, hingga tudingan-tudingan biadab seputar pengkhianatan kesetiaan cinta sejati. Pertengkaran demi pertengkaran yang selama bertahun-tahun sukses dikubur di balik gemerlapnya kemewahan harta, kini ditelanjangi tanpa sisa di depan penghakiman massal masyarakat. Kendati pihak kuasa hukum bersikeras mementahkan semua tudingan liar tersebut, benih-benih keraguan sudah terlanjur menancapkan akarnya teramat dalam di dasar pikiran, melahirkan ilusi rapuh yang siap hancur berkeping-keping kapan saja. Puncak letusan dari seluruh kehancuran emosional ini rupanya menemui klimaksnya pada sebuah insiden teramat menyesakan di dalam kemewahan Hotel Bintang 5 bergengsi, Ritz-Carlton. Sebuah niat mulia untuk menghadiahi tempat bernaung sementara yang megah sembari menanti istana baru mereka rampung, justru berubah wujud menjadi malapetaka yang tak akan termaafkan seumur hidup. Ruben, yang rela menyewa apartemen mewah berfasilitas 3 kamar selama sebulan penuh demi memuliakan sang istri tercinta, terpaksa menelan bongkahan kekecewaan yang sangat pahit. Tuntutan sepihak dan tiba-tiba untuk mengubah kalender kepindahan memicu sebuah ledakan konflik yang maha dahsyat. Berbekal pengetahuannya yang mumpuni mengenai regulasi perhotelan, Ruben berusaha menyodorkan logika yang paling rasional. Namun, balasan yang diterimanya bukanlah sebuah bentuk pemahaman yang menyejukkan, melainkan sebuah ledakan amarah dahsyat yang menghancurkan seisi ruangan seketika. Insiden sepele inilah yang pada akhirnya menjadi pemicu ledakan bom waktu dalam mahligai pernikahan dan kehidupan mereka.
Tepat di kedalaman lembah keputusasaan yang paling gelap itulah, Ruben pada akhirnya memutuskan untuk menempuh jalan kesunyian dengan pergi demi menghindari segala bentuk kekerasan fisik maupun pertumpahan darah yang sangat dihindarinya. Di saat tangannya berusaha ditahan dengan paksa, ia lebih memilih untuk membeku menjadi patung, membiarkan badai dahsyat mengamuk dan menghancurkan seisi relung dadanya. Ia sama sekali menolak untuk menggunakan kekerasan sekecil zarah pun, lebih merelakan dirinya hancur berkeping-keping ketimbang harus menodai kedua tangannya. Walaupun sang ibu mertua yang memiliki hati bak malaikat telah memohon-mohon kepadanya untuk mempertebal lapisan kesabarannya, trauma psikologis yang teramat menganga akibat rentetan peristiwa ini tak akan pernah bisa lagi disembuhkan. Kau telah menghancurkan kepingan harga diriku di depan mata anak kandungku sendiri. Jeritan batin itu terus menggemakkan duka terdalam seorang ayah. Itulah batas nadir dari sebuah kesabaran yang menandai perpisahan penuh trauma, menyisakan keheningan abadi yang menyayat kalbu.